Selamat pagi saudara yang terkasih dimanapun berada pada pagi hari ini. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Di pagi hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-27. Demikian firman tertulis. Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapa engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Saudara yang terkasih, menjadi populer merupakan salah satu yang dikejar oleh banyak orang. Hal ini bisa dimengerti karena popularitas itu selain memberikan kesenangan karena banyak dikagumi orang, juga menjadi komoditi politik dan ekonomi yang mendatangkan keuntungan. Misalnya, para konten kreator berlomba untuk membuat konten demi menarik followers. Semakin banyak followers, semakin banyak duit yang mengalir. Demikian juga para politikus berlomba-lomba untuk memasang banner dan iklan untuk menampilkan wajah yang tertempel dan terpampang di berbagai ruang publik, terlebih mendekati tahun pemilu tahun 2024 ini. Ini bisa dipahami karena menjadi terkenal adalah akses yang memudahkan mereka untuk meraup suara yang banyak. Saudaraku yang terkasih, menjadi populer tidak ada yang salah. Menjadi populer dan dikagumi banyak orang tentu saja bagian dari berkat Tuhan. Yang keliru adalah cara untuk menjadi populer, dan kekeliruan lainnya adalah cara menempatkan populer di antara nilai hidup yang lainnya. Fakta berbicara, untuk menjadi populer, banyak orang menghalalkan segala cara, mencari kelemahan yang lain untuk menunjukkan dirinya lebih baik. Popularitas seolah telah menjadi tujuan, padahal dalam kerangka pemikiran Allah, populer hanyalah sebagai satu cara untuk memudahkan pelayanan. Namun di tangan orang-orang yang sangat berambisi untuk menjadi populer rela mengabaikan nilai seperti integritas, kejujuran, kebenaran, kasih, dan keadilan. Saudaraku yang terkasih, di zamannya Yohanes Pembaptis sangat populer. Kepopulerannya telah dibuktikan dengan datangnya orang dari segala penjuru menuju padang gurun tempat Yohanes berseru-seru. Para pemegang otoritas spiritual komplek Bait Suci Yerusalem pun terguncang. Mereka mengutus beberapa imam dan orang Farisi untuk bertanya kepada Yohanes. Pertanyaan mereka bukan karena ingin tahu, ingin belajar, atau ingin bertobat, tapi sekedar menjebak untuk menjatuhkan popularitas Yohanes. Mungkin inilah yang pernah dikatakan oleh Marilyn Monroe, ketika Anda terkenal, maka segenap kelemahan Anda akan sangat dilebih-lebihkan. Tampaknya saudara, Yohanes Pembaptis tidak menjadi khawatir dengan pertanyaan jebakan kaum para klerus ini. Sehingga ketika namanya disejajarkan dengan tokoh-tokoh hebat, Mesias, Elia, dan para nabi yang lainnya, Yohanes bergeming, "Saya bukan siapa-siapa." Begitu kira-kira kalau disederhanakan dengan jawabannya kepada para utusan yang terhormat itu. Bahkan ia melanjutkan, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Saudara yang terkasih, sejauh jawaban Yohanes, ia telah menunjukkan diri sebagai murid atau sebagai pelayan yang tidak berambisi. Ia sebagai pelayan yang tetap mempertahankan integritas diri dan tidak mengejar ketenaran.
Yohanes Pembaptis tidak terjebak dalam popularitas jebakan para pemimpin agama. Ia tetap merendahkan diri dan tidak mencuri kemuliaan dari Mesias yang sedang ia persiapkan kedatangannya, walaupun kesempatan dan peluang itu ada. Yohanes Pembaptis dapat memisahkan godaan popularitas dengan misi utama dalam hidupnya. Sehingga apa yang dianggap orang sebagai kesempatan, baginya bukanlah sesuatu hal yang memberatkannya untuk dibuang dan dilupakan. Tidak tergambar dalam diri Yohanes berupa keluh kesah. Sebaliknya, setelah dia mengatakan dengan jujur siapa dirinya yang tidak sejajar dengan nabi atau Mesias, tapi ia menyatakan bahwa membuka tali kasutnya pun saya tidak layak, ia tetap bekerja all out tanpa sungut-sungut. Sekuat tenaga dia melakukan apa yang bisa ia lakukan demi kedatangan sang Mesias yang benar-benar membawa berkat itu. Itulah makna sukacita terdalam dalam diri Yohanes ketika dia menyiapkan bagi Mesias yang akan itu sesuatu jalan di mana orang melalui jalan itu dengan pertobatan. Saudaraku yang terkasih, kegembiraan Yohanes adalah ketika melihat orang banyak datang menyertakan kaul tobatnya dan memberi diri dibaptis sebagai tanda komitmen untuk bertobat. Baginya lebih daripada cukup ketika orang-orang hidup kembali di jalan Tuhan. Walau pelik, tantangan, bahkan hambatan yang harus dihadapi Yohanes, namun dengan sukacita ia mau dipakai Tuhan untuk menyiapkan jalan bagi Sang Mesias. Saudaraku, mari kita berada di jalan ini untuk menjadi Allah di dalam tangan Tuhan untuk semua orang agar mendapatkan dan bersedia berjalan dalam pertobatan. Jalan ini jauh lebih daripada ketenaran, bahkan sering dihadapi dengan banyak hambatan, jalan sunyi penuh lorong, namun Allah berkenan dan memberikan kita sukacita untuk menghadapinya. Misi kita adalah bagaimana mempertobatkan orang, bukan justru mencuri kemuliaan Mesias yang kita perkenalkan kepada orang. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk tetap rendah hati dalam setiap hal yang Tuhan percayakan bagi kami. Izinkan kami mengedepankan kejujuran di saat godaan itu datang. Dan mampukan kami untuk tetap merendahkan hati kami sebagai pelayan Tuhan, tidak lebih dan tidak kurang. Sehingga misi kami tetap kami jalankan dengan setia. Bapa, hari ini kami akan melanjutkan kehidupan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi dengan kami. Tapi kami percaya dalam tuntunan dan penyertaan-Mu kami bisa melewati. Jika kami berhadapan dengan tantangan, jika kami berhadapan dengan godaan yang menjauhkan kami dari misi utama hidup kami, biarkan itu kami lupakan, kami buang dan kami abaikan, sehingga kami tetap berjalan dalam jalan pertobatan dan membawa orang pada pertobatan untuk mengenal Allah lebih dalam. Ini doa kami Bapa, kami bersyukur untuk apa yang Tuhan telah kerjakan, dan biarlah Engkau yang menyertai kami di sepanjang hari ini dan hari-hari berikutnya. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan memohon. Amin.